Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Tullab wa talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai kita di pembahasan tentang faedah ya. Jadi faedah yang kita bisa ambil dari pembahasan bab pertama kitab tauhid ini, yang intinya bab 1 ini adalah apa? Kewajiban bagi siapapun untuk mentauhidkan Allah. Nah, kita baca qala al-musannifu rahimahullah taala, kata penulis rahimahullah taala, fihi masail. Di bab 1 ini ada beberapa permasalahan, artinya pembahasan yang bisa menjadi faedah untuk bisa kita ambil. Tadi ini disajikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, dengan ringkas. Dan mungkin kalau antum mau ya, buka-buka syarah kitab tauhid yang lain, ada di antaranya yang judulnya Fathul Majid. Nah, itu yang paling kalau dalam tanda kutip para ulama mengatakan di antara yang paling komplit ya. Itu ya tebal sekali. Nah, di satu persatu masail ini dirinci oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan ya, penulis dari Fathul Majid itu. Ya, tapi di sini ya nanti Syekh Utsaimin hanya mengambil beberapa faedah untuk beliau tambahkan, karena memang sebenarnya apa yang disampaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini sudah sangat jelas ya, di antara kesimpulan dan juga faedah dalil-dalil yang beliau sajikan di atas. Taib yang pertama faedah dari pembahasan kita di bab 1 ini, al-ula al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins ya. Jelas sekali di bab ini kita bisa melihat ya, faedah yang kita bisa ambil adalah hikmah dari penciptaan jin dan manusia ya, ini di ayat yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Nanti ini sebenarnya faedahnya ya dari 7 dalil ini ya, nanti diambil satu persatu ya, dirincikan begitu. Nah, dari ayat pertama, dalil pertama kita bisa ambil kesimpulan hikmah dari penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk apa? Agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mentauhidkan Allah ya, ini yang paling vital. Kemudian yang kedua, annal ibadata hiya tauhid li'annal khusumata fihi, bahwa yang dimaksud dengan ibadah itu adalah tauhid. Kenapa? Karena yang namanya perselisihan ya, itu terjadinya di dalam tauhid uluhiyah ini khususnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat ya, dari dalil yang ada, di antaranya kita hafal ayat yang sangat terkenal ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina laudin ya. Kemudian ya, nanti ada ayat ya, surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'at humul bayyinah. Tidaklah berselisih ahlul kitab itu kecuali setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Yang diantara isi Al-Quran itu semuanya adalah diperintah untuk menyembah Allah. Jadi lihat ya kenyataan yang ada. Orang itu bisa bersatu dalam bidang apapun begitu. Tapi kalau sudah urusan tauhid, nah itu mereka berselisih di situ. Nah, illa man rahimah Allah, kecuali yang Allah rahmati, kecuali yang Allah kasihi. Kita lihat di sisi kita aja begitu ya, di masyarakat kita. Ya, mereka bisa bersatu untuk melupakan apapun dengan satu hal. Ya, bersatu karena ini, bersatu karena itu ya kan. Tapi kalau sudah urusan nyembah Allah, wah mereka berselisih itu. Bahkan nun sewu, di antara umat Islam sendiri pun juga banyak yang berselisih ya, karena di antara mereka banyak yang tauhidnya salah ya kan. Ya nyembah Allah tapi di saat yang bersamaan ngasih sesajen kepada sing bau rekso kampungnya katanya, jin-jin tertentu dan sebagainya. Nanti diingatkan ya, Pak itu kan nggak boleh, yang menguasai seluruh alam semesta itu kan Allah. Wah, marah mereka dan seterusnya. Nah, ini membuktikan bahwa ibadah itu intinya ya tauhid itu ya, tauhid ibadah ini, karena disitulah orang itu sebagaimana kita bahas di atas ya, bahkan orang musyrik zaman Nabi SAW, mereka mengakui yang menciptakan alam semesta itu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kau tanya Muhammad pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Sungguh mereka akan menjawab yang menciptakan Allah Ta'ala. Tapi mereka nggak mau nyembah Allah, malah nyembah patung dan sebagainya. Nah, ini
kenyataan. Kemudian faedah ketiga, anaman lam ya'ti bihi lam ya'budillaha, bahwa siapa yang tidak melaksanakan tauhid uluhiyah, dia tidak menyembah Allah semata, ya, maka sama dengan dia itu tidak menyembah Allah. Fafihi makna qaulihi wala antum abiduna ma'abattum, surat Al-Kafirun. Dan di dalam pentauhidan Allah, yaitu menyembah Allah semata, menjauhi Tuhan selain Allah, itu juga ada kandungan makna ayat yang sangat terkenal sekali, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Ya, artinya demikian, orang itu kalau nyembah Allah plus nyembah selain Allah, tidak bertauhid dia, tidak nyembah Allah dia berarti. Ya, apalagi yang tidak mau nyembah Allah, itu tentunya jauh sekali dari tauhid. Mafhum? Taib yang keempat, al-hikmatu fi irsalir rusul. Ya, hikmah dari pengutusan para rasul, ya, yaitu adalah untuk menegakkan tauhid, ya, di ayat di dalil yang kedua. Ya, ini faedah dari dalil yang kedua. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ya, maka hikmah pengutusan mereka adalah untuk mengajak manusia untuk bertauhid, menjauhkan manusia dari taghut. Kemudian yang kelima, anna risalata ammat kulla ummatin, bahwa risalah kenabian, artinya ajaran Nabi Muhammad SAW itu berlaku umum untuk semua umat. Nah, ya, dan demikian pula disebutkannya dalam syarah Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid, disebutkan bahwa Allah itu adil, semua umat itu diutus Rasul padanya. Ya, artinya ini, ya, risalata amat kula ummatin, ya, kerasulan itu mencakup seluruh umat. Dari dulu ada Rasul, sekarang juga ada Rasul. Ya, dulu ada Rasulnya masing-masing, sekarang setelah Nabi Muhammad diutus, ya, kemudian beliau meninggal, ya, sampai hari kiamat itu kerasulan juga hanya mengikuti Nabi Muhammad, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ya, jadi tidak ada, ya, yang namanya apa, alasan, ya, yang namanya alasan belum ada Rasul, tidak ada, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus setiap Rasul pada setiap masa. Keenam, anna dinal anbiya'i wahid, bahwa agama para nabi itu sama. Ya. Apa buktinya? Ini faedah dari ayat yang kedua. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan apa? An ibudullah wajtanibut taghut. Bahwa misi agama mereka semuanya itu agar manusia itu menyembah Allah semata, menjauhi taghut. Ya. Dan kita di usul halathah dulu sudah dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Jadi Islam secara umum dan khusus, ya. Jadi semua agama, semua, ya, agama yang dibawa para nabi, artinya apa? Para nabi itu membawa agama yang sama, yaitu apa? Islam secara umum, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembahnya semata dan menjauhi kesyirikan. Itu dari awal kali Rasul sampai Nabi Muhammad pun demikian. Maka agama para nabi itu sama, ya. Nah, paham, ya. Tetapi ini tolong, ya, harus hati-hati dengan syubhat orang-orang di zaman sekarang, ya, yang mengatakan Islam itu ya sama asli ini dengan Kristen, dengan Katolik dan sebagainya. Bukan, ya, dengan Yahudi katanya. Karena apa? Karena Tuhan utusannya kan diakui masing-masing agama itu, kan begitu. Mereka pokoknya bawa syubhat-syubhat yang neko-neko. Ya, intinya ingin menyamakan agama. Ya. Nah, sesungguhnya mereka lah yang merusak agama itu. Ya. Yahudi, ya, Nasrani, ya, itu tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga mereka kufur, ya, dengan seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi ini berbeda dengan Islam. Mafhumnya. Kalau Nabi ini, iya, kita Islam, kita diajari dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala, diceritakan oleh Allah Ta'ala. Nabi Musa itu bahkan banyak sekali kisahnya. Nabi Isa juga demikian, banyak sekali kisahnya. Ya, menggariskan bagaimana mereka mendakwahkan tauhid. Nabi Isa pun juga sampai ada ayat Al-Quran, ya, yang menegaskan, ya, Allah akan tanya itu Nabi Isa besok, ya, Isa, a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa,
Apakah kamu berkata kepada orang itu, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maka Nabi Isa menjawab, ya, Nabi Isa tidaklah demikian. Ya. Nah, Nabi Isa mengingkari peribadahan orang-orang yang menyembah beliau. Ya, jadi yang salah itu bukan nabinya, dan yang berbeda itu bukan ajarannya. Ajarannya intinya ya tauhid, menyembah Allah, menjauhi tauhid, itu intinya. Tetapi yang salah itu adalah oknum-oknum manusianya yang membuat melencengkan agama para nabi. Taib. Ya, ini faedah yang keenam. Ketujuh, sabi'ah, al-mas'alatul kabirah. Ya, ketujuh ada permasalahan besar, ya, pembahasan besar. Apa itu? Anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Ini tolong kasih garis bawah, ya, penting sekali. Bahwa ibadah kepada Allah, artinya menyembah Allah, itu tidaklah mungkin dilaksanakan kecuali dengan mengkufuri taghut. Ya, artinya ini dua hal yang harus dilaksanakan bersamaan. Ketika dia menyembah Allah, ya dia harus mengkufuri taghut. Nggak bisa hanya salah satunya saja. Nah, makna qaulihi, ya, fafihi makna qaulihi ta'ala, maka di dalam ini ada makna dari firman Allah Ta'ala, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, ini di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Siapa yang kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah, artinya ini harus gandeng, ya, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Ya. Nah, jadi ini kalimat istamsaka juga kata para ulama ahli tafsir, ini Allah memberikan penekanan dengan kaidah bahasa Arab juga. Jadi kenapa bukan amsaka tapi istamsaka? Karena itu lebih kuat, ya. Dalam artian lebih kuat memeganginya. Kalimat amsaka itu mungkin kalau bahasa kita artinya memegang biasa begitu. Tapi kalau istamsaka itu berpegang dengan teguh, dipegangi beneran. Nah, itulah yang benar, ya. Tali Allah yang kuat yaitu agama Islam. Jadi orang kalau mau Islamnya benar, dua-duanya ini harus dilaksanakan secara bersamaan. Ya, dan itu akan diakui Allah. Kalau dia mengkufuri tauhid plus dia menyembah Allah, barulah dia itu dikatakan berpegang teguh, berpegang erat dengan agama Allah. Ya, kalau dia meremehkan tauhid, ya dia nyembah Allah, tapi ngakui dalam hatinya, ya, yang membau rekso ini itu, akhirnya kalau dia lewat jalan tertentu suruh ngebel, dia ngebel tet begitu. Katanya, lu kenapa itu yang bau rekso jembatan itu? Oh, nanti kalau dia mau pergi ke suatu tempat disuruh ngomong tertentu, ya, kayak doa begitu. Kenapa? Nuwun sewu mbah, minimalnya begitu. Kenapa? Karena ada yang bau rekso itu. Nah, ini namanya dia tidak mengkufuri tauhid. Maka orang yang Islamnya benar, Islamnya kuat, nah ini dua-duanya harus dijalankan. Mafhum, ya? Taib. Ke-8, ya, masih dari dalil yang kedua ini, ya. Faedah ke-8, anna tauhid amun fi kulli ma ubida min dunillah. Tauhid itu umum, siapa saja yang disembah selain Allah, ya, dan dia ridho terhadap penyembahan itu. Ya, kita sudah bahas, ya, ada 5 pentolan tauhid dalam pembahasan usul halathah, ya. Ya, di antaranya adalah, ya, man ubida wa huwa radin, siapa yang disembah dan dia ridho. Kalau dia tidak ridho, ya seperti Nabi Isa, ya kan, ya maka bukan tauhid, ya. Baik. Atau bahkan nun sewu, ya, seperti batu. Batu itu kan dibikin, ya, arca-arca, ya, patung-patung lalu disembah. Nah, itu yang salah sopo. Kalau bahasa kita begitu. Apakah patung batunya itu salah? Ya, ya batunya sebenarnya nggak salah. Ya. Kenapa dihancurkan? Ya dihancurkan karena itu simbol penyembahannya. Jadi batu ini salah jane. Ning sing bahasa kasar nun sewu, sing kebolak-balik otaknya ya yang nyembah itu. Ya batu ra iso apa-apa lho disembah. Nah, ya. Taib. Jadi ini penting untuk digarisbawahi. Nanti ketika dia ngajak orang untuk menyembahnya, ya seperti kalau ini di India banyak itu. Kalau mau cari contoh, ya. Ada resi-resi lah seperti itu kalau mungkin kita, ya, ngajak untuk ngikutin dia, nyembah dia dan sebagainya, ya. Nah, dan dukun-dukun, ya, yang ngajak, kalau di sini mungkin dukun-dukun, ya, yang ngajak nyembah selain Allah, ya. Ini tauhid ini banyak sekali. Pentolannya ada 5, kita telah pelajari dalam usul tsalatsah. Kemudian ke-9,
'idhamu sya'ni thalathil ayati al-muhkamati fi suratil an'am 'inda salaf wa fiha 10 masail awwaluha an-nahyu anisyirki. Agungnya perkara yang ada dalam 3 ayat yang sangat jelas yang dalam surat Al-An'am di sisi para salaf. Mereka sangat mengagungkan isi dari 3 surat itu, ya. Ada 10 wasiat di situ. Nah, dan yang pertamanya adalah larangan untuk berbuat syirik. Ini dalil yang ketiga, ya. Faedah dari dalil yang ketiga. Ya, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya. Dan seterusnya. Baik. Nah, kemudian, ya. Sebentar. Afan. Ini bukan di dalil yang ketiga, ya, tapi dalil yang kelima, ya, di dalil yang kelima. Qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Ya, ini ada 10 wasiat di situ, ya. 10 hal yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dengan ditekankan, ya. Tolong dihafal Al-An'am 151 sampai 153, ya. Dan itu, ya, sampai dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud sebagaimana kita bacakan, itu adalah wasiat Rasul yang ada stempelnya. Dan pertama adalah untuk menjauhi kesyirikan. Kemudian, ya, ke-10, faedah ke-10, al-ayatul muhkamatu fi suratil Isra, ayat yang sangat jelas di surat Al-Isra, ya. Fa fiha thamani asyrata mas'alah. Di dalam surat itu, di dalam ayat itu ada 12 permasalahan pembahasan. Bada'ahallahu biqauli la taj'al ma'allahi ilan akhar fataq'uda madmuman makhdhula. Jangan kalian jadikan Tuhan selain Allah. Ya, artinya nggak boleh menyembah selain Allah. Kalau demikian, kalau kalian menjadikan ada Tuhan selain Allah, maka kalian akan terhina, ya. Nah, wa khatamaha biqaulihi, dan Allah tutup ayat itu, ya, di surat Al-Isra ini dengan firman-Nya wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madkhura. Jangan kalian jadikan Tuhan selain Allah, ya, maka kalian akan dilempar ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Wa nabbahanallahu subhanahu ala idhami sya'ni hadhil masail biqaulihi, dan Allah mengingatkan kita akan agungnya permasalahan ini dengan firman-Nya dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah yang diantara apa yang Allah wahyukan kepada engkau Muhammad dari hikmahnya. Ya, artinya di surat Al-Isra ini, ya, di dalil yang ke 3 ini, ya, ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil sebenarnya, ya, kalau diperpanjang begitu. Nah, dan intinya, di antara inti, ya, yang membuat orang itu masuk surga dan selamat dari neraka adalah ketika dia ini melaksanakan firman Allah, dia menyembah Allah dan menjauhi selain Allah. Ya. Kemudian, ya, faedah yang ke-11, ayatu suratin nisa, ya. Faedah ke-11 ini tentang surat An-Nisa, ya. Ini, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ini, ya. Mana tadi? Ya. Allati tusamma ayatul huquqil asyrah. Ayat ini dinamakan pula dengan ayat hak yang 10. Bada'ahallahu ta'ala biqaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang Allah mulai dengan ini, hak-hak yang besar itu, ya, dimulai Allah dengan hak Allah, nyembah Allah, tidak berbuat syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan dengan wajib berbuat baik berbakti kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba wal yatama, ya, wal jari, ya, itu panjang, ya. Ada 10 yang harus kita tunaikan haknya. Nah,
yang paling besarnya dimulai dengan hak Allah yang harus kita tunaikan. Maka dari sini kita ambil pelajaran pula, orang itu tidak bisa dinilai akhlaknya bagus kalau dia hanya baik dengan sesamanya, tapi sama Allah tidak baik. Maka dia akhlak bagus itu ketika dia berakhlak bagus dengan Allah dan berakhlak bagus dengan manusia. Demikian bisa dipahami ya. Taib, dan hak yang terbesar adalah hak Allah. Kemudian ya, dalil yang ke-12, faedah ke-12. At-tanbihu ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Ya. Tanbih yaitu apa? Penekanan akan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak meninggal. Ya, ini ayat apa? Perkataan Abdullah bin Mas'ud, man arada ayyandura ila wasiyati Muhammadin, di atas ya. Nah, ini ada penjelasan dari Syekh Utsaimin hafizahullah taala. Ya, beliau mengatakan wasiyatuhu bil Quran, yaitu wasiat Nabi dengan Al-Qur'an. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya tuhfad anhu wasiyatun maktubatun, karena tidaklah didapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat khusus tertulis dari Nabi. Ya. Wa akhbaru anhu ashabuhu bi asya'a annahu awsa biha. Dan di apa yang sedang kita pelajari ini ya, kita dapatkan kabar dari para sahabat beliau, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwa Nabi kalau memberi wasiat pasti pun tidak akan keluar dari Al-Qur'an begitu. Ya. Tarji'u kulluha ila wasiyati bi kitabillah. Semua yang Nabi wasiatkan adalah kembali kepada Al-Qur'an. Ya, maka kalau kita baca dalil-dalil yang lain kan juga demikian. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadilla ba'di. Aku tinggalkan dua perkara yang kalau kalian ambil tidak akan sesat kalian setelahku. Apa? Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Begitu. Ya, jadi wasiat Nabi itu ya, tidak seperti karangan orang-orang sufi dan syiah ya, yang mereka golek-golek sing neko-neko sampai rambutnya Nabi dikira ada ini dunia dan sebagainya. Ya bahkan sampai menuduh ya, wasiat apa tentang kekhalifahan dan sebagainya. Enggak. Nabi tidak meninggalkan wasiat karena semuanya sudah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dari awal sampai akhir sudah Nabi sampaikan semuanya, sunnah juga sudah komplit ya. Jadi tinggal menjalaninya. Oleh sebab itu ya, para sahabat terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang memimpin umat Islam ini setelah meninggal beliau dijuluki dengan Khulafaur Rasyidin ya, para khalifah yang mendapatkan petunjuk karena mereka lah didikan langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi kalau Khulafaur Rasyidinnya sedemikian hebatnya ya, memegangi apa yang ditinggalkan oleh Nabi sehingga mereka menjadi pencatat sejarah dunia dan akhirat ya, maka siapapun yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah insya Allah ta'ala akan mulia seperti mereka. Demikian ya. Jadi tidak ada wasiat secara khusus ya, namun kembali kepada Al-Quran ya. Kemudian faedah ke-13, ma'rifatu haqqillahi alaina ya. Ma'rifatu haqqillahi alaina, kita wajib mengetahui hak Allah atas kita. Ini ya di dalil yang ke-7 ya, yaitu tentang kisah Mu'adz bin Jabal yang apa? Haqqullah ala ibad wa haqqul ibadi ala Allah ya. Kita harus tahu hak Allah pada kita itu apa, hak kita pada Allah itu apa. Ya. Kemudian yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addu haqqahu. Nah, ini perimbangannya ya, yaitu apa? Kita dari sini tahu hak hamba atas Allah jika kita menunaikan hak Allah. Ya, jelas sekali ya. Hak Allah atas hamba itu adalah ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, dan kalau mereka menyembah Allah tidak menyekutukan dengan apapun, apa balasannya? Maka Allah akan beri haknya. Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab siapa yang tidak menyekutukan Allah. Ya, Masya Allah. 15. Anna hadhil mas'alata la ya'rifuha aktsarus sahabah. Bahwa permasalahan ini tidak banyak diketahui oleh para sahabat. Maksudnya apa di sini? Saya Utsaimin kasih tambahan di sini ya, lihat. Ya. Faedah ke-15 ya.
Ay la ya'rifuna jazaa'a man abadallaha wa lam yusyrik bihi syai'a. Yang dimaksud adalah para sahabat itu tidak mengetahui balasan bagi seorang hamba yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Annallaha la yu'adzibuhu abadan. Bahwa apa balasannya? Satu, Allah tidak akan mengadabnya selamanya. Fahum jahalu bil jaza. Maka mereka tidak tahu dengan balasan ini. Walam yajhalu bil ma'muri bih. Tetapi mereka tidak kemudian tidak tahu. Jadi tidak tahu bahasa gini. Mereka tidak mereka tahu begitu dengan perintahnya. Perintahnya kan apa? Suruh nyembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Perintahnya itu. Mereka tahu, mereka paham, mereka laksanakan. Tapi mereka tidak paham. Besok di akhirat itu ternyata orang yang menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya sama sekali, tidak sama sekali disentuh dengan adab Allah. Itu kan balasan yang luar biasa. Lah ngerti nih kapan? Ya sok ben ning akhirat. Maka di sini kata Syekh Utsaimin ya, para sahabat saat itu pun ya tidak mengetahuinya karena ya insyaallah taala mereka akan mendapatkan semuanya nanti ya, suci dari adab Allah semuanya, subhanallah ya. Dan kita pun dapat kesempatan yang sama. Ketika kita menyembah Allah semata, tidak menjauhi tidak menyekutukannya dengan apapun, akan mendapatkan pembebasan dari neraka, tidak akan disentuh dengan neraka. Tapi ini karena sudah 26 menit, ada beberapa faedah akan saya sampaikan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.